Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa, kita bertemu kembali di sini di channelnya Informasi, Edukasi, dan Tutorial bersama Kang Sam. Oke, pada video kali ini saya akan berbagi informasi atau sharing-sharing ya mengenai hasil resum pada pendaftaran P3K Guru untuk tahun 2023 ini. Karena banyak sekali yang ternyata setelah melakukan resum, kemudian mendownload bukti resumnya ya di pendaftaran P3K Guru untuk tahun 2023 ini, tidak sedikit yang panik ya, bahwasannya ada beberapa data yang kosong dan sebelumnya tidak tahu informasi tersebut bahwasannya itu boleh ataupun tidak, benar ataupun salah. Dan boleh ya bagi pemirsa, Bapak Ibu semuanya yang berkenan untuk membantu channel saya ini bisa berkembang dan selalu berbagi informasi dengan Bapak Ibu semuanya. Silahkan untuk yang berkenan dan bermanfaat channel ini bagi Bapak Ibu untuk dibantu ya. Boleh di like, boleh di dislike juga, silahkan monggo, boleh di subscribe. Kita langsung saja ke akun kita masing-masing ya. Jadi di sini saya sudah berada di halaman daftar sscsn.bkn.co.id. Sebelumnya saya sudah melakukan resum pendaftaran dan ini hasilnya ya. Yang perlu dicek Bapak Ibu, pemirsa semuanya, yang pertama adalah pas foto terbaru dengan latar belakang merah. Kalau ada yang bertanya, saya tidak merah bagaimana? Saya tidak bisa menjawab kepastiannya ya. Yang penting ketika kita melanggar atau tidak sesuai dengan juknis yang sudah menjadi ketentuan, yang pasti kalau prinsip saya, kalau tidak sesuai dengan juknis, otomatis itu tidak akan lulus ya mengenai administrasi ini. Syukur-syukur kalau nanti dalam masa sanggah ada diperbolehkan memperbaiki data Bapak Ibu semuanya. Kemudian di sini jenis seleksi. Kemudian di sini untuk jenis seleksi saya karena mengikuti P3K Guru, jadi di sini P3K Guru, nama instansi pemerintah sesuai dengan kita mendaftar di mana ya. Kalau misalkan kita berada di instansi pemerintah provinsi, jadi di sini bunyinya pemerintah provinsi sesuai dengan provinsi masing-masing. Kalau di pemerintah kabupaten atau kota, maka di sini akan berbunyi pemerintah kabupaten atau kota masing-masing. Kemudian jabatan, jenis formasi yang dipilih, ini kemungkinan untuk selain P4, ini adalah otomatis ya terkunci dari sistem. Saya di sini ahli pertama guru matematika umum ya di sini. Jadi maksud umum di sini artinya bukan berarti kita masuk ke dalam P4. Arti umum di sini adalah selain disabilitas. Kemudian lokasi formasi ini dinas pendidikan. Kalau misalkan teknis ini di dinas apa ya? Atau kesehatan di dinas apa? Kemudian lokasi tes. Lokasi saya di BKN Jambi sesuai dengan instansi yang saya lamar. Itu bisa berbeda-beda ya Bapak Ibu semuanya. Nah, ini yang mulai panik di sini ya ketika ada data yang kosong atau strip. Seperti gelar depan ijazah, memang kalau kita tidak punya ini pasti kosong. Kemudian di sini kalau NIK itu harus sudah terisi dan cocok ya. Kemudian nama sesuai ijazah ini harus benar. Gelar belakang ijazah ini harus dimasukkan kalau kita mempunyai gelar, ini pasti ada. Kalau gelar depan tidak ada, gelar belakang tidak ada, ini dipastikan kemungkinan ada salah dalam pengisian ya. Karena yang namanya minimal S1 ya sebagai syarat, itu pasti mempunyai gelar. Kemudian nama inputan, pembuatan akun, ini harus sama ya dengan ijazah. Kemudian tempat lahir sesuai KTP, tempat lahir sesuai ijazah, ini harus sinkron. Kemudian
tanggal lahir sesuai KTP, ada tanggal lahir sesuai ijazah, ini harus sinkron juga. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana kalau tempat lahir ijazah saya berbeda dengan KTP. Nah, di dalam pengisian perlu kita ingat kembali bahwasannya ini harus setingkat dengan minimal ya, kabupaten atau kota. Jadi ada yang di tempat lahirnya itu daerah setara kecamatan misalkan ya. Tetapi yang diminta di sini adalah setara dengan kabupaten atau kota masing-masing. Jadi kalau ada yang berbeda dalam masalah itu tidak masalah. Kemudian nama perguruan tinggi atau sekolah di sini muncul ya, agama juga muncul. Kita scroll ke bawah. Oke, ini bagian lanjutannya. Kemudian pendidikan, ini harus terisi ya. Saya S1 pendidikan matematika, status perkawinan, ini kawin atau belum. Kemudian tahun lulus ini harus terisi ya. Tinggi badan juga, nomor ijazah juga harus terisi. Kemudian tanggal ijazah, yang dimaksud tanggal ijazah ini yang tertera di ijazah kita ketika lulus ya, seperti itu. Kemudian alamat domisili, ini saya rasa tidak masalah ya. Ini bisa dan terisi semuanya. Kemudian kabupaten kota, nah ini kabupaten kota kita tahun lulus. Di sini harus ada, provinsi harus ada, nomor HP ini harus ada, nomor telepon juga harus ada, email harus ada, jenis disabilitas ini non-disabilitas, makanya di sana termasuk ke dalam umum. Kemudian IPK atau nilai di sini kosong ya, padahal kan sebelumnya kita mengisi IPK di dalam pendaftaran sebelumnya. Nah, ini tidak usah khawatir Bapak Ibu pemirsa semuanya. Jadi ini untuk IPK atau nilai ini memang kosong. Kemudian jenis sertifikasi saya tidak ada. Nah, di sini untuk data yang masih berada di akun, selanjutnya kan kita download ya, kita unggah di bawah. Saya scroll. Oke, nah di sini kan kita cetak kartu pendaftaran CSN. Kita bandingkan dengan data yang masih ada di web. Saya akan buka. Nah, seperti ini pemirsa semuanya, ini adalah kartu pendaftaran sistem seleksi calon ASN. Ini pemerintah provinsinya ada, jenis seleksi ini sama ya, formasinya umum. Nah, ini jangan kaget ya, Bapak Ibu, kok saya formasi khusus, pelamar khusus, tapi di sininya umum. Yang dimaksud dengan umum di sini, kita ini termasuk ke dalam non-disabilitas. Kemudian ada nomor registrasi, nomor identitas KTP, nama, akun ya, nama sesuai ijazah, tempat, tanggal lahir sesuai KTP ijazah sama dengan yang tadi, jenis kelamin, institusi pendidikan, tempat kampus kita ya. Nah, di sini ini yang membuat kaget berikutnya. Kok saya akreditasi kampusnya tidak ada strip. Kemudian program studinya juga strip. Nah, ini tidak masalah ya Bapak Ibu pemirsa semuanya. Bahwasanya ini sama. Jadi di sini strip, ini juga strip. Ini dari sistem ya. Kemudian kualifikasi pendidikan ini ada. Kita scroll ke bawah. Nomor ijazah, tahun, ini harus ada. Formasi jabatan, di sini ya ada sesuai dengan yang di web tadi. Nah, di sini kategori peserta ini yang menjadi poin penting. Nah, kalau di sana kan umum. Jadi di sini kategori peserta dari formasi umum tersebut kita masuk ke dalam kebutuhan khusus atau kebutuhan umum. Di sini ada keterangannya kebutuhan khusus guru non ASN. Jadi kita masuk pelamar khusus ya, selain P4. Lokasi ujian di sini ada. Saya kemarin melihat ada yang berbeda di sini mengenai lokasi ujian. Ada yang tercantumnya lokasi observasi. Di sini keterangannya sesuai dengan sekolah masing-masing. Kemudian untuk tanggal jam pendaftaran ini ada ya. Oke, ke bawahnya ini mengenai persyaratan administrasi. Nanti yang menjadi verifikasi berkas itu apakah surat pernyataan sesuai dengan persyaratan instansi yang sudah ditandatangani dan dibubuhi e-meterai, surat lamaran, kemudian KTP atau surat keterangan dari Dukcapil. Kemudian ini ijazah sesuai atau tidak, transkrip nilai sesuai atau tidak, kemudian yang terakhir adalah pas foto formal terbaru berlatar belakang berwarna merah. Nah, di sini kalau bukan merah berarti ini tidak akan diverifikasi Bapak Ibu pemirsa semuanya. Kemungkinan adalah tidak lulus.
Oke, di sini di bagian bawah selanjutnya ini mengenai hasil verifikasi lulus atau tidak. Kita tinggal menunggu hasil verifikasi apakah berkas pendaftaran atau administrasi kita lulus atau tidak. Mudah-mudahan saya doakan, kita berdoa semuanya, mudah-mudahan tidak ada masalah, lancar, berkas pendaftaran kita lulus, diverifikasi, sehingga kita bisa melanjutkan untuk mengikuti tes ya, seleksi P3K dengan menggunakan sistem CAT. Mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.